أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena rahmat dan hidayahnya sehingga Allah mempertemukan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan dan apa yang sedang kita kerjakan saat ini bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab yang dikaram oleh Syekh Sulaiman Ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Dan kita telah masuk pada pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan haqquz zaujah, hak seorang istri. Kalau kita berbicara haknya seorang istri, berarti kewajiban untuk siapa? Suami. Kalau selama ini kita berbicara tentang hak suami, maka sekarang dibalik, sekarang yang kita bahas adalah berkaitan dengan hak istri atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, dipenuhi oleh para lelaki-lelaki yang bergelar suami. Kata penulis kitab hafizahullahu ta'ala, inna zawja rubbanus safinati wa qayyimu 'alal baiti. Yang namanya seorang suami itu adalah rubbanus safinah, pemimpinnya suatu kapal. Apa bahasa Indonesianya pemimpin kapal itu? Nakhoda atau nahkoda? Nakhoda. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi seorang suami diibaratkan itu adalah nakhodanya suatu kapal, 01-nya orang-orang yang berada di kapal. Dan juga seorang suami itu adalah para pemimpin-pemimpin di rumahnya. Wa kama anna lahu huquqan fa inna alaihi huquqan. Sebagaimana dia memiliki hak untuk ditunaikan oleh istrinya, maka dia pun memiliki hak yang harus dia tunaikan, atau kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan untuk istrinya. Seperti tadi nakhoda kapal itu ada haknya didengarkan oleh para penumpang-penumpang. Kalau tidak mendengarkan kapal akan tenggelam. Tetapi sebaliknya seorang nakhoda juga ada kewajiban untuk para penumpangnya, mengantarkannya selamat sampai tujuan. Begitu pula seorang suami, dia memang memiliki hak yang harus ditunaikan oleh istrinya. Dan juga sebaliknya seorang suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan untuk para istrinya. Nah, kata pengarang kitab, wazawjul muslimu yataqarrabu ila Allah bi ada'i haqqi zawjatihi alaihi wa yuaddi haqqaha li'annahu ra'in 'alaiha. Seorang suami yang muslim, mereka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menunaikan hak-hak istrinya. Karena seorang suami itu adalah ra'in, pemimpin bagi istri. Dan sebagaimana yang kita ketahui jamaah sekalian,
Yang namanya seorang pemimpin itu ada namanya fase pertanggungjawaban atas orang yang dia pimpin. Ya, begitu pula seorang suami, nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menanyai mereka, meminta pertanggungjawabannya si suami atas para istri-istri mereka. Ketika suami menunaikan kewajibannya, juga jamaah sekalian perlu diniatkan itu bentuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Miqdan bin Mahdi Karib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma at'amta zawjataka fahuwa laka shadaqah." Dan apa saja yang engkau suapi pada istrimu, makanan-makanan yang kau berikan pada dia itu terhitung sedekah bila diniatkan. Naam. Jadi yang namanya seorang suami jamaah, jangan dia memberikan nafkah, menunaikan hak istrinya hanya sebatas karena dia seorang suami. Ya. Karena di adat manapun, di agama manapun, kalau seseorang itu memiliki istri, secara otomatis dia akan memberikan hak-hak pada istrinya, diniatkan atau tidak. Karena itu sudah menjadi konsekuensi wewenang sebagai seorang suami. Nah, di sini pengarang kitab ingin menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita menunaikan hak istri kita, jangan semata-mata langsung diberi, tetapi diniatkan itu untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah, kita niatkan satu suapan yang diberikan oleh suami pada istrinya itu dihitung sedekah. Sekarang berapa kali suapan makannya seorang istri dalam setiap harinya? Banyak sekali, sehingga rugilah kita apabila tidak meniatkan ini semua untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Masya Allah, ketika kita memberikan nafkah kepada istri saja yang secara akal kita itu memang sudah tanggungan kita, itu semua terhitung kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan diganjar pahala. Bisa dipahami? Baik. Kemudian kata penulis kitab, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang imam, pemimpin, ya, pemimpin yang kita pahami ini, kepala desa dan seterusnya, itu juga pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kata Nabi, seorang suami adalah pemimpin di rumahnya dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hadits ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap kita ini adalah pemimpin. Paling minimalnya adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, dan seorang suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya di rumah. Dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas istri mereka. Apakah suaminya itu mengajaknya kepada Allah ataukah tidak? Apakah suaminya itu mengajaknya untuk berbuat baik ataukah tidak? Apakah suaminya itu mengajaknya menuju keselamatan di dunia, di alam kubur atau di akhirat ataukah tidak? Semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh sang suami. Sehingga ini perhatian kepada para suami, kita ini betul-betul menjadi umdahnya, menjadi tiangnya keluarga kita di rumah. Karena baik jeleknya seorang istri, suami akan dapat imbasnya.
Kalau istrinya berbuat jelek kemudian suaminya tidak pernah mengajarinya, tidak pernah mendidiknya, dapat lagi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh sang istri, suaminya ini akan mendapatkan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mudah tidak ini jadi suami? Mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Oleh karena farrajulu salihu ya'lamu annahu qad istur'iya hadhihi zawjah wa annahu mas'ulun anha fayujhidu nafsahu fi nushi laha wa ada'i haqqiha li'annahu ya'lamu anna dhalika min taqwallah. Seorang suami yang saleh, mereka mengetahui bahwasanya mereka itu sudah dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para istrinya, dan mereka juga mengetahui istrinya itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga suami yang tahu hal ini, dia tahu bahwasanya istri yang ada di rumahnya itu adalah tanggung jawabnya, dan pasti kelak dia akan bersaksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suami yang menunaikan hak istrinya itu bagian dari ketakwaan, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada paragraf ini jamaah adalah hendaknya para suami itu bersemangat untuk memperbaiki dan menasihati keluarganya, terlebih lagi kepada pendamping hidupnya, istrinya. Karena tidak ada kebaikan pada suatu masyarakat, terkhususnya lagi pada keluarga, bila tidak ada nasihat di dalamnya. Nah, oleh karenanya kita dianjurkan betul-betul saling menasihati. Makanya di antara nasihat orang tua kita terdahulu apa jamaah? Si tolong ki asipakai nga apa? Begitu ada ya? Asipakai nga nampak apa? Asibulo sibatan si tongka-tongkai apa ya? Intinya itu. Ada kata asipakai nga, saling mengingatkan jamaah, saling menasihati. Karena kapan dalam suatu lingkup masyarakat itu sudah tidak ada lagi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, teya miero asipakainga angkana anne salah anne anu annaba, pasti panra kiseria kampung. Kenapa? Karena setiap orang di dalamnya akan bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang berada di dalam hawa nafsunya, baik atau tidaknya. Tetapi ketika ada nasihat, maka pasti sedikit banyaknya akan mempengaruhi hatinya. Oh, anu sahalan nih pai. Tahu tuan apa orangi baininna, anak-anak, angkana anu sahalan nih pasti akan berpengaruh sedikit banyaknya. Sehingga kapan nasihat itu masih terjaga di suatu kelompok masyarakat, terkhususnya lagi di dalam rumah tangga, maka ada harapan muncul kebaikan. Nah, karena terkadang jamaah, seorang suami itu ada kekurangan dan kekeliruannya, tetapi bisa diobati kekurangannya tadi ketika mendapatkan nasihat dari istrinya. Dan sebaliknya, kadang seorang istri itu ada kekurangan dan kesalahannya, dan kekurangannya itu terkadang bisa diobati karena nasihat daripada suaminya. Sehingga nasihat ini harus dimunculkan pada masyarakat, terkhususnya lagi pada keluarga kita, terkhususnya lagi antara pasangan suami istri. Jangan kita menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara dari kalangan Bani Israel jamaah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam, dan telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salam. Apa kesalahan mereka? Kenapa dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka melampaui batas, bermaksiat kepada Allah. Ini satu. Dan kesalahan yang kedua, kanu la yatahanawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun.
Yang kedua, mereka tidak saling melarang atas kemungkaran yang mereka perbuat. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena yang pertama mereka melakukan dosa, yang keduanya tidak ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karenanya para ulama kita mengatakan seseorang itu harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun mungkin kadang-kadang dia juga terjatuh ke dalam dosa tersebut. Tidak dipersyaratkan amar ma'ruf nahi mungkar itu ditegakkan oleh orang-orang yang sudah bersih dari dosa. Karena seandainya amar ma'ruf nahi mungkar hanya bisa ditegakkan oleh orang-orang yang bersih dari dosa, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga munculkanlah amar ma'ruf nahi mungkar, terkhususnya lagi pada keluarga yang kita miliki. Jangan ketika ada kesalahan pada anak kita langsung mengatakan nek kiriolo kamatonja nak gau kami mange. Jangan jamaah. Dinasihati langsung. Kalau kita sudah tahu jeleknya perbuatan itu, jangan biarkan anak kita terjatuh ke dalam lembah yang sama, terjatuh ke dalam lubang yang sama. Harus diingatkan segera. Jangan dikatakan nek kiriolo saringan ngapoi. Kau tu nak bolos juga nek kiriolo ku baji gurungku. Jangan begitu. Ya, harus diingatkan sesegera mungkin agar anak kita tidak terjatuh ke dalam penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu pula pada istri kita dan seterusnya. Bisa dipahami jamaah? Baik. Karena hal itu sekali lagi kata penulis kitab bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira menasihati istri itu semata-mata agar istri itu taat saja kepada kita. Tidak. Setiap nasihat yang kita keluarkan, kita niatkan untuk memperbaiki dia, semuanya tercatat di catatan-catatan amal dan bagian dari amalan soleh jamaah sekalian. Subhanallah. Gampang sekali kita seorang suami ini mendapatkan pahala. Nah, mendapatkan pahala. Baik. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha fin nisa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bertakwalah kalian wahai para suami terhadap istri-istri kalian. Nah, maksudnya di sini jamaah, hendaknya seorang suami itu menunaikan hak istrinya dan berusaha untuk menyelamatkan mereka. Jangan karena mereka lemah, ya, karena wanita itu identik dengan kelemahan, sehingga seorang suami itu dengan bangganya tidak mau menunaikan hak-hak mereka. Ini perbuatan zalim jamaah. Nah, jadi ketika seorang suami tidak menunaikan haknya istri dengan alasan kabak bayi neji, hati-hati, itu bagian daripada kezaliman. Dan kezaliman itu telah disabdakan oleh Nabi SAW, kegelapan pada hari kiamat. Sehingga seorang suami disebutkan oleh Nabi, bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah atas istri-istri kalian. Jangan semena-mena terhadap mereka walaupun mereka adalah bangsa yang lemah. Nah, ini maksud hadis tersebut. Kemudian kata penulis kitab lagi, ar-rajulu salihu yuaddi haqqa zawjatihi alaihi li'annahu ya'lamu annaha wasiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhsha wa yakhafu an yudayyi'a wasiyatan awsa biha habibuhu sallallahu alaihi wasallam wa rasuluhu wa qudwatuhu faqad qala habibuna istausu bin nisa'i khairan. Kata penulis kitab, seorang suami yang soleh itu menunaikan hak istrinya karena dia tahu istrinya itu adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suami yang soleh, mereka sangat takut jangan sampai mereka tergolong orang-orang yang melalaikan hak dan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah, Nabi kita, teladan kita, telah mengatakan di dalam hadis, saling berwasiatlah kepada wanita dengan kebaikan.
Perhatikan, Nabi mengatakan istausu, dan berwasiatlah kepada istri-istri kalian dengan sesuatu yang baik. Jadi yang namanya wasiat itu harus ditunaikan atau tidak jamaah? Nah, bapak kita meninggal, nah ini anu jamaah saya ini wasiat ketika seorang hendak meninggal. Itu ditunaikan atau tidak itu wasiat? Hah? Duduk karing. Ditunaikan. Nah, apalagi ini yang berwasiat siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam bentuk fi'il amr. Fi'il amr dalam bahasa Arab itu bermakna perintah. Kata Nabi, dan berwasiatlah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berwasiatlah kepada para istri dengan sesuatu yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang suami yang memiliki kesolihan, ketakwaan kepada Allah, dia akan memahami ini. Ternyata istri yang berada di rumahnya, yang setiap saat dia sakiti itu adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali lagi, kita akan mempertanggungjawabkan wasiat ini di sisi Rasulullah dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi jamaah, menjadi suami itu bukan perkara remeh ini. Nah, kembali kata penulis kitab, ar-rajulu salihul mubaraku yuaddi haqqa zawjatihi li'annahu ya'lamu annaha amanatun indahu. Seorang suami yang soleh lagi diberkahi, mereka akan menunaikan hak-hak istrinya. Kenapa mereka menunaikan? Karena mereka paham, mereka sadar, mereka mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwasanya istri yang berada di sisinya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, istri yang berada di sisinya itu adalah amanah. Amanah dari siapa seorang istri itu jamaah? Kata penulis kitab, minallahi mir rabbis samawati wal ard. Amanah dari Allah, Rabb, penguasa, pengatur, pemilik langit dan bumi. Kalau amanah dari sesama hamba saja wajib kita tunaikan, dan siapa yang tidak menunaikannya dicap sebagai tanda-tanda kemunafikan, apalagi ini amanahnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah. Nah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Dan sungguh kalian para suami betul-betul telah mengambil mereka para istri-istri kalian itu dengan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila dia amanah jamaah, maka wajib bagi kita untuk menjaga amanah itu. Nah, jangan kita menjadi orang yang berkhianat. Istri kita telah diamanahkan kepada kita, tetapi kita mengkhianati amanah tadi, tidak ditunaikan hak-haknya, bahkan kita sering zalim kepadanya. Itu tidak amanah namanya. Nah, kenapa mereka disebut amanah? Karena seorang wanita sebelum mereka menikah, dari lahirnya sampai sebelum dia menikah, mereka berada di pangkuan ayah bundanya. Kemudian dengan akad nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Kalau akad nikahnya orang Makassar bagaimana? Kutarima ini kana. Bagaimana lagi? Ya sudah menikah nih. Kutarima nikana Iyanu binti Iyanu, kan begitu? Dengan seperangkat kaman tunai karena Allah. Dengan akad nikah seperti itu jamaah sekalian. Dari yang tadinya mereka adalah hak ayah bundanya, beralih kita mengambil mereka menjadi istri, menjadi pendamping hidup kita, sehingga itulah amanah. Berpindah dari orang tuanya kepada kita hanya dengan kalimat saya terima nikahnya. Jadi jamaah sekalian, sekali lagi jangan diperlakukan istri kita tidak sesuai dengan porsinya. Karena mereka adalah anak yang mungkin saja orang tuanya paling sayangi. Ya, sanak nangaina anak-anak kodon natolon nekat tembuntingi ni balaki.
naki pak risi nyawana. Itu amanah jamaah. Nah, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis kitab, Az-zawjul muslimul mubaraku la yuaddi haqqa zawjatihi ala sabilil muqabalati bal yuaddi al-haqqa alladhi alayhi li'annahu mas'ulun amma hummila baina yaday rabbih subhanahu wa ta'ala. Seorang suami yang muslim lagi diberkahi, mereka tidaklah menunaikan hak istrinya dengan cara sabilul muqabalah. Apa artinya sabilul muqabalah jamaah? Bayar jasa. Ya, itu sabilul muqabalah, sabilul muqabalah. Timbal balik, bayar jasa. Nah, tidak boleh seorang suami, mereka ketika ingin memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh. Nah, karena apabila ada seorang istri yang kurang dalam menunaikan hak suaminya, maka jangan juga seorang suami membalas dengan hal yang seperti itu. Dia menahan hak istrinya. Saya tidak jadi tunaikan hak ini karena kan menjawab bedeng kutena na pilangeri misalnya. Atau saya tidak memberikan ini karena istriku tidak memberikannya juga kepada saya. Jangan. Apabila istri kita tidak menunaikan hak kita secara sempurna, jangan dibalas. Tetapi kita sebagai seorang suami hendaknya membalas, menunaikan haknya dengan sempurna. Kenapa jamaah sekalian? Karena tadi istri itu adalah amanah untuk kita yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Nah, sehingga tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan haknya walaupun istrinya itu kurang. Kenapa kita melakukan itu? Karena mengharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah, haknya mereka jangan diberikan sesuai dengan kalau mereka baik, saya juga baik. Kalau mereka tidak baik, saya juga tidak baik. Jangan seperti itu. Harus kita berikan secara sempurna. Harus kita keluarkan semuanya apa yang menjadi hak mereka. Karena kapan kita kurangi, kita juga akan dapat imbasnya nanti di hari akhirat. Kenapa kita tidak diberikan haknya mereka? Akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita tunaikan itu semuanya tidak akan sia-sia. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Jadi meskipun tiap hari makan hati jamaah, tetap usaha kita menunaikan haknya mereka. Sekali lagi, mereka adalah amanah dan haknya mereka akan kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan kita tunaikan haknya mereka ala sabilil muqabalah, karena bayar jasa. Karena bayar jasa kan kalau kita dikasih 5, dibalas 5. Kan gitu. Itu bayar jasa. Nah ini tidak boleh. Kalau mereka misalnya hanya bayar 5 ke kita, kita maksimalkan 10 untuk mereka. Karena itu tidak akan sia-sia. Dan kapan kita kurangi, itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan kekurangan dibalas dengan kekurangan. Nah jamaah. Baik. Kemudian kata penulis kitab, walidha yanbaghi alaina ma'asyirar rijal an nata'allama huquqa zawjatina wa an tu'allima abna'ana dhalik linu'addiyal amanatal wajibata alaina. Oleh karenanya itu harusnya kita, wahai para laki-laki, ini wasiat dari Asy-Syaikh, agar kita berusaha untuk belajar tentang hak-hak istri-istri yang kita miliki, dan juga berusaha untuk mengajari anak laki-laki yang kita miliki. Kenapa? Karena anak laki-laki itu kelak akan menjadi seorang suami. Dan ini kadang salah paham. Laki-laki itu baru belajar tentang hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang suami pun nak birim pak bunting. Harusnya tidak seperti itu. Dia belajar sedini mungkin. Ya. Dia belajar sedini mungkin, dan yang paling berhak untuk mendapatkan ilmu anaknya itu dari bapaknya.
Nah ini sekali lagi para bapak-bapak hendaknya berusaha untuk tetap hadir di majelis ilmu. Karena manfaatnya itu Masya Allah, diantaranya ini akan menjadi qudwah bagi anak-anak kita. Kalau kita seorang suami saja kurang dalam menunaikan haknya istri-istri kita, bagaimana mungkin anak kita yang melihat keadaan kita seperti itu akan melakukannya dengan sempurna? Karena yang namanya seorang bapak itu adalah teladan bagi anaknya. Sedikit banyaknya keteladanan itu pasti diambil dari bapaknya. Punna bapaknya topak emosi yang anak-anak kira-kira ngapa jemaah? Buah yang jatuh tena janabil labat teripokokna. Kan begitu? Ini tentunya selain daripada taufik ya, karena ada bapaknya brengsek, anaknya malah soleh. Tetapi kaidah umumnya apa? Anak itu mewarisi apa dari bapaknya. Sehingga berusaha para bapak-bapak ini untuk belajar, setidaknya agar kita menjadi qudwah. Dan ingat, yang paling berhak mengajari anak-anak kita adalah para bapak. Baik buruknya anak, bapaknya. Anak itu jamaah, kalau dia belajar dari ibunya atau ibunya menasihati dia, itu wajar. Itu wajar. Karena memang tabiatnya seorang anak dekat dengan ibunya. Oleh karenanya kenapa di dalam Al-Quran justru yang diwasiatkan siapa? Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang berisikan tentang wasiat. Itu hikmahnya jamaah disebutkan oleh para ulama. Karena yang namanya bapak dekat dengan anaknya itu perkara yang nadir, perkara yang jarang. Sehingga kalau ada bapak dekat dengan anaknya, menasihati anaknya, membereskan anaknya, mendidik anaknya, itu subhanallah pasti berpengaruh besar pada anak itu. Tetapi kalau cuma ibunya menasihati anaknya, itu perkara biasa. Sudah menjadi tabiat manusia seorang anak dekat dengan ibunya. Tetapi dekat dengan bapaknya, perkara yang betul-betul jarang terjadi. Sehingga kenapa banyak anak-anak yang misalnya terjatuh dalam pergaulan bebas, narkotika, dan seterusnya, perhatikan hubungannya dengan bapaknya. Terlihat itu. Kalau dia renggan dengan bapaknya, pasti pandang. Tetapi kalau akrab dengan bapaknya, ceniki, pasti akan sedikit lebih terjaga. Betul tidak jamaah? Ini anak panga pantarang pernah dicari oleh orang tuanya? Tidak pernah jamaah, jauh dari orang tuanya. Sehingga ini subhanallah nasihat dari Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, seorang suami berusaha belajar sekaligus mendidik anak-anak mereka. Nah, agar apa? Agar mereka ini bisa menunaikan amanah-amanah yang wajib untuk mereka. Sehingga dengan belajar jamaah kita bisa mengetahui batasan-batasan kita. Kalau seorang suami saja yang belajar atau sebaliknya istrinya saja yang belajar, pasti akan ada kekurangan sana sini. Istrinya belajar, dia menunaikan hak suaminya, tetapi suaminya tidak belajar, tidak menunaikan hak istrinya, kurang. Atau sebaliknya, suaminya belajar, istrinya tidak, suaminya menunaikan hak istrinya, istrinya tidak menunaikan hak suaminya, juga kurang. Jadi solusinya bagaimana? Kedua-duanya harus belajar agar tercipta yang namanya rumah yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tidak bisa itu rumah berdiri kalau hanya ditegakkan salah satu dari dua pasangan ini jamaah. Suaminya saja atau istrinya saja, tidak bisa. Harus kedua-duanya bersatu padu, barulah sebuah rumah itu bisa berdiri. Kamu juga kapan di bapak? Yang sudah tua-tua ini perlu ditanya. Masih ada waktu? Masih ada? Baik, kita baca sedikit, semoga selesai dengan cepat ya, kita bacanya biar cepat. Kita sudah tahu istri itu adalah amanah, istri itu adalah wasiat, dan istri itu adalah pertanggungjawabannya suami. Maka kita akan masuk kepada apa saja haknya mereka. Nah ini kita baru mau masuk di hak seorang istri atas para suaminya. Yang pertama kata penulis kitab, min haqqi zaujati ala zaujatiha atau ala zaujiha ayyunfiqu 'alaiha bima jaratil 'adatu bihi.
Di antara haknya seorang istri bagi para suami mereka adalah hendaknya seorang suami itu memberikan nafkah untuk istrinya sesuai dengan kebiasaan masyarakat di situ. Nah, wa ayyut'imaha idza tu'ama wa yaksuha idza iktasa wal matlubu minar rijali ayyunfiqu 'ala az-zawjati wa ayyut'ima az-zawjata bima jaratil 'adatu bihi min ghairi israfin wala taktirin. Apabila seorang suami itu makan, maka hendaknya dia juga beri makan istrinya. Kalau suaminya itu berpakaian, membeli apa istilahnya, pangan, sandang dan papang ya, membeli sandang gitu, maka juga diberikan pada istrinya. Nah, dengan sesuai adat, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu sederhana, pertengahan jamaah. Jadi kalau misalnya kita belikan pakaian untuk para istri kita, maka lihat di situ urfnya, masyarakatnya. Oh, ini terlalu mewah, diturunkan sedikit. Oh, ini tak lalu lemur kising. Nikah kali bapak ini tak pernah pakai. Misalnya saja kakar raterawam, ya. Maka itu juga dihilangkan, diganti dengan yang pertengahan, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu sederhana. Begitu pula dengan makanan. Makanannya juga harus pertengahan sesuai dengan adatnya masyarakat. Jangan dikira karena terlalu sayangnya kita bangi-bangi sangin jangan apa? Jangan sanggar terus nyeliang. Ya. Sesuai dengan masyarakat. Jangan juga terlalu sederhana. Misalnya kalau di Jawa itu makannya dengan kerupuk. Ya, tak kalah kerupuk makan terus. Jangan juga seperti itu. Jadi di Jawa itu salah satu mereka tidak mau makan kalau tidak ada kerupuk dan teh manis. Kebiasaan orang Jawa. Tapi jangan dikira kerupuk supaya lebih hemat-hemat kisikede. Hemat pangkal kaya motonya. Tapi terlalu sederhana. Jangan. Pas-pas dengan keadaan masyarakat di situ, yang dimana masyarakat tidak melihatnya terlalu mewah, tidak juga terlalu sederhana sekali. Pertengahan. Fala yabkhalu 'alaiha bima indahu duna ma jarat bihil 'adatu wa la yaziduha fawqa ma yutiqu fawqa ma jarat bihil 'adatu. Seorang suami janganlah dia kikir dengan istrinya atas apa yang dia miliki. Dia mampu, ya, dia memiliki uang misalnya, tetapi dia kikir pada istrinya, jangan, dihilangkan gitu, ya. Dan juga sebaliknya, tidak menambahkan di atas kemampuannya, ya, tidak memberikan makan, tidak memberikan pakaian, tidak memberikan tempat tinggal di atas kemampuan dia, ya. Jangan sampai istrinya menuntut, kamu harus menunaikan hak saya, kasih saya rumah, padahal belum mampu untuk membangun rumah, cuma bisa ngontrak dulu. Ini jangan dipaksakan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat di situ, ya. Tidak di atasnya adat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk mereka para istri menjadi kewajiban bagi kalian memberikan mereka rezeki, makan dan kiswah, pakaian, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan adat setempat. Ingat jamaah, tidak berlebihan, tidak pula terlalu sederhana, tengah-tengah, pas-pas untuk mereka. Jangan memaksakan diri, tetapi juga jangan terlalu menahan diri sehingga menjadikan kita lantang kacikro gilik makriku. Jangan, dihilangkan itu. Pertengahan, pas-pas, ya, gitu. Mungkin ini jamaah sekalian, karena hak yang berikutnya ini lebih panjang, ya. Khawatir tidak selesai, waktunya telah habis. Semoga ini bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita suami-suami yang saleh, suami-suami yang dirindukan oleh para bidadari-bidadari dunia dan bidadari surga. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang akan berkumpul dengan para istri kita di dunia ini, di dalam surganya nanti. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.